Loh kok hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja, karena modal pembelajaran menggunakan e-learning, pertama masuk dulu ke web e-learning dengan menggunakan akun dari Guru Pamong yang sudah dibagikan. Dalam kolom jadwal mengajar ini bisa dilihat hari dan jam berapa jadwal mengajar untuk materi hari ini. Lalu di sini bisa dilihat kehadiran siswa-siswi dan juga tempat untuk membagikan materi agar bisa dilihat oleh siswa. Lalu di bagian bawah ini bisa dilihat secara detail dari kehadiran siswa yang tepat waktu, berapa siswa, dan yang terlambat berapa siswa. Lalu di bagian atas ini bisa dilihat materi yang dibagikan. Untuk materi hari ini yaitu bab 2 tentang kehidupan manusia di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua ya? Amin, semoga pada sehat semua. Jadi pada pertemuan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu tentang kehidupan manusia di hari akhir. Jadi, apa sih makna iman kepada hari akhir? Jadi, sebagai umat Islam, percaya terhadap hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Kita percaya bahwa suatu saat nanti kiamat akan terjadi dan semua kehidupan di bumi beserta isinya akan binasa. Kapan dan bagaimana kiamat akan terjadi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ini dapat dimaknai sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di muka bumi. Contohnya yaitu seperti kematian, kecelakaan, ataupun bencana alam. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan terompet sangkakala malaikat Israfil, serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Ada pula hari kiamat menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Ada pula hari kiamat menurut ilmu fisika. Letak matahari diperkirakan 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Ya, anggaplah seperti itu. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 juta triliun kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti, matahari tidak akan bersinar lagi. Selain itu pula, peristiwa yang akan dialami ketika hari kiamat yaitu yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, dan yang ketiga Yaumul Hisab, yang keempat Yaumul Mizan, dan yang keempat yaitu
Yang kelima maksudnya yaitu pilihan terakhir, surga dan neraka. Yaumul Ba'ats adalah semua makhluk yang bernyawa dan berakal-akal dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Sedangkan Yaumul Hasyr yaitu merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk terutama manusia dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, yaitu yang berarti timbangan amal. Dan yang terakhir yaitu surga dan neraka. Surga yaitu tempat bagi orang-orang yang baik yang disukai oleh Allah dengan segala kenikmatan. Sedangkan neraka itu merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir. Sekian, seperti itulah kegiatan belajar mengajar hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa tanya di grup atau melalui situs web e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.